Halo, selamat morning teman-teman. Selamat pagi, Bose. Username Sen31. Wah, ini sudah bersapa, bersalam sapa duluan ya. Morning, oh morning juga, morning juga. Kembali saya hadir teman-teman ya, menemani teman-teman semua yang pagi hari ini mungkin sedang ingin memulai aktivitas ya. Kita akan mulai screening lagi di market, cari peluang, dan tentu kita nggak lupa juga untuk bahas atau review peluang-peluang yang sudah kita ambil kemarin. Ya, kemarin apakah kena SL atau kena TP, kita nanti akan cek sama-sama ya teman-teman ya. Nah, pagi hari ini izinkan saya menyapa teman-teman dulu ya. Selamat pagi yang baru bergabung. Eh, Semoga sehat semua ya teman-teman di manapun teman-teman berada. Di tempat saya pagi hari ini cuacanya ternyata cukup dingin sehingga saya harus pakai jaket ya. Ruangan sudah nggak pakai AC, sudah dimatikan. Eh, Air di kamar mandi pun juga ikut dingin nih. Karena semalam ini tempat saya hujan sampai kira-kira pagi teman-teman ya. Jadi mungkin cuacanya menjadi lebih sejuk ketimbang hari-hari biasanya. Nah, seperti itu. Jadi semoga teman-teman di tempat teman-teman juga semoga ini ya, semoga kondisinya aman ya. Yang habis hujan semoga nggak sampai diguyur banjir. Nah, itu yang paling dikhawatirkan kalau sampai banjir itu yang yang bikin repot ya. Ya, saya betul semalam ini eh, sebenarnya nyebutnya tuh bukan ini ya. Ya memang bahasanya ronda, tapi sebenarnya lebih ke kegiatan lingkungan aja, bapak-bapak di daerah perumahan saya. Jadi supaya saling akrab gitu ya. Ya, kita kita kumpul, kita kungku ya. Kungku tuh apa ya istilahnya? Ya nongkrong lah, nongkrong-nongkrong santai di gazebo gitu ya, di gazebo. Dan saya semalam tuh dapat oleh-oleh. Cuma nanti ya kita kita nanti saya akan share sambil nunggu peluang, saya akan share sambil cerita-cerita teman-teman. Nah pagi ini saya akan langsung menuju ke peluang yang kita tunggu-tunggu setiap paginya, setiap harinya tentu saja ya. Ini ada peluang di pivot point tentunya teman-teman. Nah ini saya langsung kalau lihat kondisi begini nih, ini kondisi yang saya sukai. Nah jadi saya akan langsung pasang pending order di pivot point. Pending ordernya by limit ya di sini. Nah, sudah muncul ya, sudah nampak. Nah, ini buy limit, kemudian yang di atasnya ini buy stop. Nah, langsung saya pasang begini aja ya, selesai. Nah, tinggal kita apa namanya pasang juga batasan resikonya ya. Jangan lupa ini, jangan sampai lupa. Langsung nih pagi-pagi dan ini peluang untuk keambil lebih besar ketimbang kemarin ya, karena kemarin level buy limit kita di sini, di bawah ini. Nah, di sini kan kemarin nggak kejemput berarti. Nah, kalau hari ini ini dekat dengan area pending order kita sehingga kemungkinan besar akan kejemput atau akan keambil teman-teman. Nah, ini adalah pending order yang pertama kalau trading plan-nya buy limit. Saya akan apa namanya kasih outlook-nya habis ini ya di grup seperti biasanya. Wah, kebetulan jaraknya ini rapi ya, jadi enak bikin trading plan-nya. Nah, jadi memang ada dua pending order nih teman-teman, buy limit dan buy stop untuk sistem trading pivot point. Nah, saya akan berikan outlook-nya dulu. Outlook-nya nanti saya akan kasih via ini ya, via apa namanya buy trading view supaya kasih note-nya ini lebih gampang. Yang buy stop, stop loss-nya di 4111,38, TP-nya di 4175. Wah, ini TP 2-nya apa namanya sistem trading ini teman-teman Ichimoku yang ini SL-nya 4091,14
TP-nya di 4156,70. Oke. Nah, sudah lengkap beserta SLTP-nya. Biasa kalau udah kayak gini saya apa namanya saya biarin ya. Tinggal tunggu aja yang mana yang kena duluan salah satunya. Nah, kalau udah kena salah satunya bisa dihapus saja ya. Itu kalau penggunaan pending order di sistem trading pivot point seperti itu, teman-teman. Oke, ditunggu dulu ya. Sembari menunggu, saya akan putarkan musik. Nah, musik playlistnya N Street ya, playlist ciptaan dari Bos Narko yang mana liriknya sangat bagus dan menginspirasi teman-teman. Ya bisa mengisi, menemani dinamika live trade kita. Oke, ditunggu sebentar. Musiknya mana ini musiknya? Loh, mana ini? Oh, ini nih, bentar-bentar. Masih terselip rupanya. Suaranya kayaknya belum masuk ya, karena tadi ada yang, saya sempat baca, ada yang komen, apa, bumper yang saya share 5 menit sebelum mulai itu, nggak ada suaranya. Sepertinya saya kelupaan, teman-teman, untuk, apa namanya, share ini, soundnya. Mohon maaf ya. Oke, jadi ini saya akan langsung berikan outlook-nya menggunakan trading view supaya pemberian pencatatannya ini lebih enak. Dan izinkan saya, ya, yang nunggu buy limit buy stop-nya berapa, sabar dulu. Ini sedang saya siapkan ya. Sabar dulu, sabar dulu. Dan selamat pagi, selamat bergabung ya buat teman-teman yang baru join ke kuliah pagi hari ini. Semoga sehat selalu dan semoga pagi ini kita bawa bawa atau mendapatkan peluang ya dan bisa membawa eh, kebahagiaan berlebih hari ini pagi ini. Ya, tadi saya tuh mau cerita, ini oleh saya tadi malam nongkrong sama bapak-bapak ya, jadi dapat bunga kamboja ya. Tahu nggak teman-teman eh, kenapa kok saya bawa ini pulang? Kalau ada yang tahu, sempat paham kayak ginian. Nah, ini lebih ke sugesti aja sih. Nah, semoga ini membawa keberuntungan buat saya hari ini dan juga buat teman-teman semua. Ya, yang tahu boleh kalau mau sambil menunggu saya bikin trading plan outlook yang PP ini ya sambil tulis di kolom chat aja ya nggak apa-apa. Oke, sebentar ya, saya buatkan dulu teman-teman trading plan untuk yang pivot point-nya. Kalau ada yang masih pasang buy limit kemarin udah dihapus saja teman-teman ya, sudah nggak valid. Sebenarnya dari sejak malam itu sudah nggak valid yang kemarin ya, karena harga sudah berhasil naik sampai ke mendekati TP-nya di resisten kedua kemarin. Ini buy limit di harga 4124. Kita buy limitnya itu 4124,28 poin 28, kemudian SL-nya itu di 409220 409220, kemudian TP-nya itu di 415635 15635. Oke, kemudian yang satunya ini adalah peluangnya menggunakan metode breakout, yaitu buy stop.
buy stopnya itu di 414410 ya, 41 loh bilang semua. Stop 4140. Kemudian stop lossnya itu di kalau ini masih di garis manual 411188. 411188, TP-nya ada di 4176,18. Ya, sudah selesai ya, teman-teman. Makanya sabar dulu. Ini saya akan bagikan di grup ya. Mohon ditunggu dulu. Saya bagikan dulu di sini ya, di kolom chatnya teman-teman, dengan title pending order pivot point. Kemudian berikutnya di grup pending order pivot point, buy stop di buy limit dulu, buy limit 4124.28, TP di SL di 40920, terus TP di 4156,35, buy stop di 4144.10. Tidak pada duluan. Di SL-nya ada di 4188, TP-nya di 4176,18. Primer on. Oke. Gambarnya belum saya kirimkan. Wait. Nah, sudah. Oke, ini sudah saya kirim, teman-teman. Nah, lanjut. Kita akan lanjut bahas analisanya ya. Untuk gold ini PP sudah clear, teman-teman. Apa ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau masih ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan ya, kita bahas dulu, teman-teman. Dan saya ucapkan ya, selamat datang teman-teman yang baru bergabung pagi hari ini. Semoga kita pagi hari ini bisa diberkati dengan adanya peluang-peluang ya, dan kita nanti juga akan review peluang-peluang kemarin kita ambil bersama-sama saat live pagi, karena ada beberapa peluang yang memang kena SL, teman-teman. Oke, sebelum kita ke sana, ada yang mau ditanya dulu nggak? Untuk peluang pivot point, apakah sudah cukup jelas, teman-teman? Saya sudah bagikan signalnya atau pending ordernya di grup, di Pro Channel, sistem trading pivot point, dan juga di kolom chat. Nah, ini jadi spesial buat teman-teman yang pagi ini ikutan live trade, bisa pasang pending order juga ya. Harganya masih belum kena ke pending ordernya, dan kemungkinan besar yang hari ini akan kena, teman-teman. Karena kalau yang kemarin kita pending ordernya kan di bawah sini ya. Nah, sedangkan harga sudah naik cukup jauh. Nah, inilah kenapa kemarin saya sampaikan peluang yang PP itu nggak valid kalau kita ambil buy menggunakan metode breakout di sini. Nah, ini ya benar, di sini, sorry, di sini yang sebelah kiri ya, karena harga cuma naik satu level, bahkan ini satu level nggak kena, teman-teman. Terus kemudian turun dan ini turun ya. Nah, ini nggak bagus kalau kita ambilnya di sini kemarin, sekalipun sekarang floating profit, tapi untuk konteks hari kemarin ya itu kurang bagus, dan nggak ada jaminan setelah harga breakout ini akan naik jauh atau enggak. Dan kalau kita perhatikan kan memang kondisinya kemarin sudah naik satu candle kencang di daily dan belum ada koreksi. Di H4 pun juga kemarin masih full ini ya, banyak candle bullishnya. Nah, ini yang kemarin H4 kayak gini. Oke.
Jelas sekali ya. Oke, thank you teman-teman yang sudah jelas untuk pending order di sistem trading pivot point. Kita habis ini akan coba bahas dari sisi chartis ya untuk gold. Kalau di H4 ya, di H4. Nah, ini kemarin dia naik setelah breakout, kemudian hari kemarin, berarti dari daily dulu ya. Nah, ini yang saya sampaikan kemarin. Jadi setelah ada candle bullish, candle yang kemarin saya tanya ke Boserni Gultom ya, yang respon maksudnya Boserni Gultom, ada candle Marubozu seperti ini, memang kecenderungannya disusul dengan candle-candle bullish yang lain. Ya, dan hari kemarin pun ternyata masih didominasi sama buyer ya, sama buyer. Kalau nggak salah tadi malam pas saya ikut live trade, kita juga ada ambil peluang. Yang pertama itu kena sell karena saya juga ikut ambil peluangnya teman-teman. Nah, cuman yang kedua saya kayaknya pas nggak pantau pun, jadi ada peluang sell, saya ketinggalan ya, karena saya semalam mandi terus kemudian nyemetin makan dulu dan ya ini menimang-nimang anak saya juga kan, jadi nggak sempat pantau. Tapi TP-nya TP 2 kalau nggak salah yang semalam ini ya. Nah, lumayan jauh teman-teman. Dan pagi hari ini goldnya bergerak menguat kembali, ini menjelang penutupan market ya, dia naik lagi. Nah, ini pagi hari ini dia bergerak menguat. Kalau di time frame H4 saya menilai ini menjadi bagian dari koreksi kecilnya dan kemungkinannya ini akan bisa naik jauh lagi teman-teman. Pergerakan ini kalau kita compare ke pergerakan yang pernah terjadi ya, yang kondisi seperti ini kita bisa temukan juga di kondisi pas goldnya ini naik kenceng. Nah, sama-sama di H4. Nah, kalau diperhatikan di kondisi momen-momen sebelumnya, nah ini kan pernah terjadi. Ya, dia naik, koreksinya kecil kayak gini, bullish lagi. Koreksi kecil kayak gini, bullish lagi. Ini loh, perhatikan. Polanya dia naik kenceng, koreksi, swing turunnya tuh nggak terlalu dalam, dia naik lagi. Nah, ini bahkan cuma koreksi 1-2 candle merah, naik lagi. Ini pernah terjadi sebelumnya dan bisa juga terjadi di momen-momen saat ini teman-teman. Nah, ini kalau kita coba flashback ya di pergerakan yang pernah terjadi sebelumnya ya. Kenapa seperti itu ya? Karena history repeat itself dan ini bisa berulang di momen yang sekarang juga. Nah, jadi kalau kita memperhatikan di time frame H4 dan daily-nya, ini bisa menjadi satu low yang baru. Dan kita kalau mau chartis ya, chartisnya kita mengambil peluang berdasarkan peluang chartis, jangan dicampur dengan peluang yang PP tentunya teman-teman ya. 1000 poin ini kita bisa ambil peluang buy, ada acuan buy dengan stop loss pendek. Saya akan coba ambil peluangnya, ini menggunakan akun yang berbeda dengan PP tentu saja teman-teman. Ya, semoga ini jadi berkat ya, artinya nggak akan gocek di sini ya, harga nggak turun lagi. Semoga demikian teman-teman. Karena market structure-nya perhatikan ya, ini masih membentuk higher high lagi. Ini udah breakout. Jadi ini low yang ini bisa menjadi batasan resiko yang cukup bagus teman-teman. Nah, jadi trading plan-nya adalah kita buy now ya dengan target TP. Saya akan buy dulu aja biar nggak ketinggalan momennya, karena biasanya gold ini cukup volatile ya. Jadi kalau ditinggal dikit aja langsung ngegas dia. Oke, bentar. Nah, sudah berhenti. Saya mau ke SAU ini di M30 tadi ya, kita analisa. Nah, ini saya akan ambil peluangnya buy. Nah, kalau kena SL sekitar $10 teman-teman. Jadi yang siap dengan resikonya monggo silahkan. Ini saya sebenarnya terhitung day trade ya, bukan scalping. Kalau ini bukan scalping, bukan full margin, tetap day trade. Saya coba ikuti aja tren terkininya dari penutupan market semalam dan pagi hari ini mengisyaratkan kalau harga akan naik. Ya, semoga ini nggak kegocek ya. Target TP-nya di mana? Target TP-nya saya akan pakai acuan di H4 ya, H4. Ya, meskipun ini masih terlalu prematur kita sebut sebagai swing low yang bagus, tapi saya menilai ini termasuk agresif entry teman-teman. Termasuk agresif entry, saya menilai ini bisa berpotensi menjadi low yang baru.
Ya, kenapa low yang baru? Karena dengan adanya satu candle merah, kemudian muncul candle-candle bullish seperti ini, ya ini tanda bahwa buyer ini masih pengen harganya itu naik. Nah, ini kalau baca psikologi marketnya seperti itu. Jadi stop loss-nya, ya kalau di 4 ya kita di bawah, tapi kan stop loss-nya akan jadi jauh sekali teman-teman ya. Ini kalau untuk teman-teman yang ngambil dengan ketahanan dana cukup terbatas ya tentu ini menjadi pertimbangan tersendiri ya 3.900 poin jaraknya. Oleh karena itu saya tadi menggunakan acuan di M30 teman-teman. Nah di H4 saya pakai untuk apa? Untuk menentukan TP-nya. Nah jadi TP-nya mau TP1 di hack yang ini bisa ya ini 1/1 kurang lebih atau teman-teman bisa tempatkan juga. Nah, ambil level 1618-nya di 4180 atau 4176 yang mana itu merupakan target TP2 dari sistem trading Ichimoku teman-teman. Nanti akan ambil TP jauhnya. Nah, seperti ini. Ya ini ada trading plan tambahan tapi dengan catatan dipisahkan dengan metode pivot point ya. Jadi ini saya entry-nya bukan karena PP tapi karena memang secara chartis saya melihat ada peluang buy di gold. Nah, trading plan-nya seperti ini. Ini TP1. TP1-nya seperti ini. Saya akan bagikan peluangnya di channel teman-teman ya. Mohon ditunggu sebentar. Kalau saya sendiri pakai target TP-nya itu TP yang di atas. Nah, ini jadi dapatnya secara rasio nanti banyak nih, dapat 1/4. Wah, pas banget presisi 1/4 ya. Kelebihannya adalah kalau teman-teman entry menggunakan trading plan yang RR-nya jauh, 1/2, 1/3, bahkan lebih, itu adalah kalau kena stop loss itu no worry. No worry-nya itu, ya mungkin sesekali kita kena stop loss, tapi begitu kena TP, kita sudah bisa recovery loss yang kita alami, plus profitnya. Makanya kita sering sharing teman-teman, kalau saya pribadi akan berusaha untuk memberikan trading plan dengan risk reward ratio yang yang lebih besar ya di rewardnya ya. Kalau besar risknya itu namanya bukan trading teman-teman. Pakai binomo aja atau pakai olive trade ya. Itu bukan bukan besar rewardnya tapi besar resikonya ya, karena dari sistemnya sendiri udah nggak masuk. Ya sorry saya harus singgung itu karena memang pernah ini ya, pernah viral, pernah, dan kayaknya iklannya masih ada sampai sekarang. Teman-teman ada nggak nih yang sempat kejebak ikut yang begituan? Ya kalau kalau ada yang sempat kejebak begituan ya, pesan dari saya, marilah kita bertobat teman-teman. Saya jujur ada dulu tuh waktu saya kerja di Bekasi ya, saya kan punya temen dari Toyota ya, langsung dari Toyotanya, karena dulu perusahaan saya yang tempat saya kerja tuh tier 1 supplier otomotif di ini ya di Indonesia. Nah, orang Toyota ini sebenarnya orang Toyota udah secara apa ya, penghasilan udah sangat mencukupi teman-teman. Gajinya dia tuh udah ya, kalau kita hitung bulanan ya, bulanan berarti dalam setahun itu bisa terima mungkin sampai 21 kali gaji normal ya, karena dihitung dengan THR, dengan bonus dan lain sebagainya lah. Itu habis duitnya ya, habis, bahkan sempet jual mobil, sempet ganti rumah. Gara-gara apa? Binomo itu tahun 2019 akhir ya, itu saya ingat betul. Pernah lagi ada event di Sukeng gitu ya. Jadi sistemnya kayak trading. Waktu itu saya lihat saya gini, saya tertarik karena waktu itu saya masih awal banget di trading, awal join SS, ingat betul saya tuh. Saya lihat, wih ini trading nih ya, kata saya, wah sama nih kayak gue nih, sama-sama trading, bisa lah kita belajar. Ternyata pas saya tanya ke yang bersangkutan, dia menjawab dengan PD-nya, wah ini tuh gini, dapat duitnya cepet loh ini nih. Nih gue kasih contoh nih bang, ini gue nanti di sini nih. Nah, ini kalau chartnya jalannya lagi gini udah kita ikutin aja nih, buy. Nah, 15 titik berikutnya TP-nya sekian. Nah, dia menjelaskan dengan gaya bicara yang sangat meyakinkan ya. Tapi saya dipesenin waktu itu sama waktu itu masih ada bos Ade waktu itu ya, masih awal-awal juga bos Ade. Dia bilang kalau yang kayak begituan tuh sebenarnya bukan trading, itu
apa ya, binary options. Jadi options itu memang ada secara real mekanisme kita transaksi pakai options, artinya put options dan call options itu ada. Serius, saya nggak bohong. Tapi yang binary options itu yang berbahaya, ya. Nah, benar. Makanya ini, Bos Martin, binary serem, Prof. Ngeri, janganlah. Betul, betul. Terus dari Bos Fritz, Toxicity sekarang banyak yang tawarin. Nah, ini saya malah baru tahu kalau ternyata ada skema-skema yang sama menggunakan nama yang berbeda. Nah, ini teman-teman juga harus waspada ya. Nah, ini tambahan lagi sharing pagi hari apa ini? Hari Rabu ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih pemula juga, masih baru terjun ke dunia trading, ya kalau denger yang namanya binary options, please ya, saya sudah memberikan apa ya, advice lah, bukannya menggurui, bukannya apa ya, tapi beneran teman-teman begitu. Binary itu tidak yang apa ya, secara sistem aja deh. Masa kalau kita TP cuma dibayar 80%, 90%, mana ada. Trading nggak kayak gitu. Kita kayak gini nih tradingnya. Ini kalau nanti TP ya, TP di atas ini ya pure full ya 40 berapa dolar nih. 37 dolar buat saya kalau TP ya, kena TP terjauhnya. Nah, kalau lossnya ya memang ini segini 10, sekian ya, hampir 1/4. Ya inilah tradingnya. Kalau TP full 100% buat kita, nggak dipotong macam-macam, bahkan BD pun juga pure full buat kita ya, broker tidak mengambil apa namanya keuntungan di situ, itu pure buat kita semua ya. Oke, itu sedikit intermezzo pagi hari teman-teman ya, semoga semakin menambah wawasan ya buat teman-teman yang belum tahu atau baru tahu. Oke. Oh, ada yang bertanya, masih bisa nggak, Prof? Masih bisa Pak entry maksudnya. Kalau masih mau entry, oh, sorry. Ini ternyata ada yang sempat share gambar dari Bos Julius. Wah, ada yang ngebom, dapat harga di bawah. Ya, tapi cuan kalau gitu ya, happy running profit ini. Username Julius. By the way, dapat harga situ berarti melek sampai jam berapa, Bos? Karena kondisi di sini ya, ini mungkin masih jam 12 malam, ini jam 30 ya, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ya 6 jam yang lalu ya, mungkin masih jam 12-an ya. Ya. Oke. Ya, happy running profit lah, semoga nanti sesuai dengan pembahasan pagi hari ini. Peluang pivot point-nya baik, kita pagi ini juga ada entry ya, baik. Stop loss-nya saya usahakan pendek ini dengan acuan yang oke, di M30 ya, atau M15 lah. Ini kalau diperhatikan ini jadi swing low yang cukup bagus juga nih. Ada 3 candle bearish ditutup dengan 1 candle bullish, ini menandakan bayarnya masih mendominasi ya. Semoga bisa lanjut naik harganya teman-teman. Oke, saya izin baca chat dulu. Habis ini kita coba bahas juga ya, kita tengok instrumen-instrumen yang lain apakah ada peluang atau enggak. Oh ya, kita review dulu peluang-peluang kemarin teman-teman. Oh, tadi ada yang request ini ya di GBP USD ya. Oke, kita akan cek juga habis ini. Sabar dulu ya. Satu persatu buat teman-teman yang mau request, boleh tetap disampaikan aja requestnya, tapi mohon bersabar ya. Ini ujian. bukan ujian. Ini adalah live trade. Jadi saya akan bahas satu persatu teman-teman. Secepat mungkin, sedetail yang diperlukan ya. Semoga pagi ini kita ditemani keberuntungan ya. By the way, saya nunggu ada yang komentar loh. Ini ada yang tahu nggak kenapa saya ambil bunga ini dan kenapa bunga ini menurut saya spesial. Ya, kalau ada yang tahu, silahkanlah. Bisa kita pakai untuk sharing intermezzo sembari menunggu ini ya, harganya running atau menunggu peluang-peluang di market. Oke, saya baca chat dulu dari ini Bos Adam ya. Maaf agak melenceng sedikit, Prof. Di luar pembahasan gold, pengen tahu update CHF JPY. Masih kuat naik enggak? Yang transaksi 2 hari yang lalu malah ke close opposition. Oke. Ini pakai MT5, mungkin ada transaksi yang lain yang biasanya gold ya, istrinya banyak, pengennya close satu pair ya, tapi karena yang dipilih itu close all position, makanya kena semua. Oke.
Kita sebenarnya nggak melenceng dari pembahasan. Kita pagi ini ya, karena ini live trade pagi teman-teman, kita day trade ya. Karena day trade ya kita bahas multi instrumen, lebih santai, tidak harus yang pantengin satu instrumen kayak gini, nggak harus ya. Jadi tetap bisa bisa apa namanya eh, request di pair-pair yang lain, sangat tidak masalah ya, aman-aman. Oke, saya akan cek dulu CHF JPY. Oh ini udah ada nih CHF JPY. Kemarin tuh kita ada ambil peluang teman-teman CHF JPY, dan tempat saya TP. Bentar, saya mau share ini juga, share kondisinya ya. Ini transparan akun yang saya pakai untuk live trade hanya di live trade pagi, dan kalau ada signal chartis yang saya bikin, nah hanya untuk itu. Jadi saya tidak entry di luar itu teman-teman. Kondisinya ya ini yang masih running hanya ada dua tuh. Oh barusan yang good barusan dan US 100. Berarti ada beberapa transaksi yang kena close SL kemarin nih. Nah ini memang baru dapat apesnya ya. Baru dapat apesnya. Bentar, saya mulai dari CHFJP ya kemarin. Ini ada yang hijau nih, udah TP. Kita entry tanggal 10. Berarti bener ya, 2 hari yang lalu. Ini kena TP, ya kena TP. Oh sorry, saya juga sempat ikut live trade sama Pangli ya. Ada yang profit kecil, ada yang kena SL plus. Nah, yang CHFJPY itu sudah punya saya, sudah close, sudah selesai teman-teman. Nah ini sudah kena TP. Ini kena TP, saya nggak TP manual, ini benar kena TP secara presisi nih. Nah, mana trade historinya mana? Kok nggak kelihatan? Nah ini nih ada anak panah nih teman-teman. Nah kelihatan ya. Udah nongol belum sih? Udah ya, udah kelihatan ya. Nah ini udah kena TP, presisi TP-nya. Nah jadi kalau minta update analisa sekarang gimana? Ya ini saya perlu update dulu. Ya kita akan coba update CHF JPY apakah masih bisa naik atau enggak. Ya ini trading plan-nya berbeda sedikit karena saya sesuaikan dengan kondisi di MT ini ya, di MT 5. Dia masih berada masih rapi, dia masih mantul di area support trend lainnya, dan pergerakan terkininya tuh dia masih kuat naik. Cuman kalau mau re-entry ya menurut saya kurang bijak. Ini sudah YTP. Nah, ini YTP. Jadi kalau mau entry lagi wait and see dulu ya, wait and see dulu. Jangan keburu-buru untuk ambil peluang lagi. Kalau melihat pergerakan harga sebelumnya ya, karena acuan kita kan buy di low ini, maksudnya tuh buy low ini dengan acuan tahanan support trendline ini, saya akan cek dulu ya kalau di pergerakan sebelumnya kayak apa. Ya kalau di pergerakan sebelumnya itu better kita tunggu harga breakout high-nya dulu ya. Berarti kalau di konteks pergerakan terkininya ini ya kita tunggu dia sekalian naik dulu. Sekalian naik ya, dia breakout ini naik gini dan tunggu koreksi baru kita entry lagi. Nah, seperti itu ya tanggapan dari saya Bos Adam. Semoga menjawab ya untuk CHF JPY. Jadi ini sudah selesai YTP, kita tunggu next peluangnya. Semoga menjawab ya. Kalau nggak ada, udah dibalas, thank you responnya. Ini cepat responnya ya, Bos Adam nih. Kita WNS dulu aja ya, betul sekali kita WNS. Dan ya saya coba review dulu peluang kemarin. Ada beberapa peluang yang kena SL. Ya ini saya transparan, tapi masih profit overall account-nya ya, masih profit $26 nih. Yang USD JPY ya ini kemarin ETH ini kena SL. Nah kita cek ETH teman-teman. Nah ini ETH-nya kena SL ya, tapi ya udahlah nggak apa-apa ya. Ini ya sekali lagi saya stylenya kayak gini, ambil peluangnya 1:2 ya. Jadi kalau kena SL ya udah, nanti saya akan recovery di peluang-peluang berikutnya. Harga hampir TP1 pada kemarin ya, harga hampir TP1, balik naik lagi hampir TP1 lagi, malah turun. Oh iya, saya jadi ingat
ada yang request ini ya kemarin ya di XRP dan di Solana. Saya sampai kelupaan teman-teman, mohon maaf sekali, belum sempat bahas di grup. Pagi ini kita akan review ya Solana dan XRP sekalian. Nah, ini kena SL ya sudah, kita tunggu di next moment, next peluangnya. Oke, terus berikutnya di USD JPY itu kemarin juga kena guyur kalau nggak salah, dolar itu sempat melemah. Jadi peluang kita di ini yang sebelah kanan ya, peluang buy kita. Nah ini ya 1:2 juga ya, 1:2. Tapi saya kalau share ke teman-teman tuh saya selalu kasih opsi dua pilihan, TP1 dan TP2. Nah ternyata harga sempat sideways dulu di sini nih, naik turun di sini sampai akhirnya dia turun. Nah kena SL kita ya, ini baru sempat ada pantulan naik lagi. Saya nggak akan entry dulu karena ini saya melihatnya sideways. Demikian juga dengan indeks dolarnya. Kalau saya sempat cek indeks dolarnya itu kena sideways dulu. Jadi ya udah, untuk major pair kayaknya hari ini saya akan skip. Tapi ya kita akan coba update ya hari ini apakah memang bisa entry atau enggak. Simpel teman-teman, kalau major pair gak ada peluang kita ada cross pair. Cross pair gak ada peluang kita ada indeks saham. Indeks saham gak ada peluang kita masih ada kripto ya. Jadi ya kayak gitu aja mindset kita berbisnis, berdagang ya. Kalau di tempat A nggak ada peluang kita pindah tempat yang lain ya, pindah tempat yang lain nggak ada peluang kita pindah tempat yang lain lagi. Jadi enaknya trading tuh se-fleksibel itu. Next tadi apa aja yang peluang kemarin kena SL itu ada ETH. ETH-nya ini kena SL, tapi yang CHFJP ini dapat TP, terus USD JPY kena SL. AUD USD saya sudah exit ya, kemarin cut profit manual. Kemarin ada 3 ini ya, ada dua yang kena SL. Nah, ada 2 yang kena SL. Ada 1 yang kena TP, tapi ini transaksi yang 2 hari yang lalu. Nah, ini transaksinya seperti ini ya. Oke, ini masih running profit $14 ya, running profit yang peluang pagi ini plus peluang US 100 yang memang saya meyakini ya, yakin tuh karena ada dasarnya, ada dasar analisanya. Nah, ini kalau US 100 sampai ini malah bisa ini kita manfaat tuh tambah ini teman-teman, tambah apa, muatan. Nah, kenapa saya kepikiran tambah muatan? Karena sudah bentuk low yang baru. Oke, saya ganti ini aja biar enak, saya ganti di ini. Nah, US 100 kita akan cek US 100. Gimana? Ini lagi review, lagi mampir. Nah, lagi mampir ke transaksi yang masih floating ya. Nah, ini. Jadi bentar, daily. Nah, kalau daily dia ketahannya di 618. Ya, tapi menurut saya ini bagus banget ya, cakep. Dia ketahannya di support trendline, terus dia ada ekor panjang naik ke atas, candle 2 hari yang lalu juga ada dominasi buyer. Memang kemarin sempat ini ya, nggak sempat naik kenceng. Nah, tapi saya berani ambil resiko. Semoga ini menjadi sebuah apa ya, sebuah pergerakan yang semoga bikin pola juga, semoga. Nah, polanya. Tapi jangan berharap double bottom juga. Karena ini momen naik teman-teman, momen naik. Dia bikin low kayak gini. Kalau mau bikin pola ya, yang paling bagus adalah polanya tuh bullish pennant kayak gini. Ini yang paling bagus nih. Naik terus terbang gitu ya. Ya cuman poinnya secara market structure dia bullish, naik, dia turun, bikin low yang lebih tinggi, ini naik lagi ya. Ini pertanda yang cukup oke kalau harga masih ada naik. Dan saya akan tambah posisi ya dengan ambil peluang buy di US 100. Ya, dengan batasan resiko, stop loss-nya saya pasangnya jauh. Jadi trading plan-nya seperti ini. Trading plan-nya sama kayak trading plan sebelumnya. Nah, ini dia sebelah kanan. Teman-teman lihatnya sebelah kanan ya. Atau gini deh, saya bikin full screen aja. Nah, jadi stop loss-nya pun saya taruh di bawah. Nah, stop loss-nya di bawah kayak gini. Memang ini jadi resiko saya kalau ternyata benar-benar dia nggak jadi quarter 4 rally terus balik arah kena SL. Ya stop loss saya lumayan nih, 40 sekian dolar ya. Nah, tapi saya juga ini siap dengan potensi profitnya teman-teman. Nah, kalau harga naik at least sampai ini ya, sampai all time high sebelumnya, di sini ini saya sudah cuan
$42 total dari semua transaksi saya. Tapi kalau berhasil naik lebih jauh lagi, nah ini bisa hampir $100. Ya, ini saya pasang target TP-nya TP yang jauh karena ini untuk swing trade ya, US 100. Semoga ya indeks-indeks saham di penghujung tahun ini bisa terus menghijau ya. Oke, ini update dari saya ya, US 100 ada tambahan. Jadi momen teman-teman yang belum entry malah ini. Ya, momen yang belum entry bisa entry, dan kalau mau ambil stop loss pendek pun masih oke menurut saya. Ya, seperti itu teman-teman. Update aja ya, dan update-nya selesai ya. Jadi kita di sini akan kembali bergegas mencari peluang ya. Oke, tadi apa ya, CRTB sudah, terus GBP USD ya, ada yang request. Kita akan cek juga GU. Sebelum ke sana saya akan cek indeks dolarnya dulu teman-teman. Ini wajib ya, buat saya wajib. Nah, dia semalam ada yang info jebol tuh, Prof. DXY-nya. Betul banget nih. Semalam pergerakan harga dia menembus ini ya, support trendline. Ini ada trendline kecil nih. Nah, dia ditembus. Ini yang bawah ini yang 99.246. Ini adalah poin 50618 Fibonacci yang kita dapatkan dari low ini ke high ini. Nah, 618 ya. Dia sudah masuk ke area pantulan di ini adalah area, meskipun sebenarnya di sini dia juga udah kena ya. Nah, ini udah kena. Tapi ternyata harga sideways malah break bawah. Ini belum kena. Tapi sudah saya menilainya ini sudah masuk area ya. Nah, ini sudah masuk area. Jadi mungkin area abu-abu yang ini ya, ini saya akan hapus karena sudah tidak relevan. Nah, saya malah akan geser ke sini. Nah, lebih relevan di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi level 618, kemudian ini juga ada level resisten di become support ya. Kecil memang di sini. Ini ya, dia naik jadi resisten ya, dia turun. Nah, begitu dia tembus jadi support. Nah, ini dia sekarang sedang bertahan di situ. Nah, ini kita nantikan aja. Apakah dolar akan menguat kembali seiring dengan isu government shutdown yang memang sudah isunya memang sudah mau diakhiri. Kalau update per pagi ini saya belum dapat kabar ini ya, kabar bahwa sudah selesai maksudnya ya. Terakhir 60 senator itu mendukung paket pendanaan ya, jadi mayoritas sudah deal nih, sudah oke. Ya, pembiayaan ini periodenya sampai 30 Januari 2026. Nah, cuman ya ini masalahnya adalah baru temporer ya, baru temporer sampai akhir Januari, belum ada info sampai bulan-bulan berikutnya. Kesimpulannya shutdown ini hampir selesai. Tapi saya coba ini update juga teman-teman. Belum ada pengumuman resmi bahwa shutdown sudah resmi berakhir. Mungkin dalam waktu dekat ya, dalam waktu dekat. Saya juga cek di kalender ekonomi, itu masih tertera US government data may be impacted by shutdown. Nah, jadi memang masih berlangsung, tapi ini kemungkinan dalam waktu dekat akan selesai. Semoga minggu ini selesai ya. Nah, sebagai dampaknya ya, semoga dolar pun juga lebih fresh. Dia juga sudah di daily sudah bentuk ini ya, sudah sampai ke area koreksinya. Semoga dia bisa kembali bergerak rally. Nah, semoga demikian. Saya nggak mikir ke goldnya akan turun, tapi karena gini ya, karena dolar dan gold itu dia punya sistem yang bekerja masing-masing teman-teman. Jadi masing-masing ada cara kerjanya sendiri. By the way, goldnya ini mau kena buy stop ya BP ya. Oke, kita nikmati aja lah, nggak masalah. Saya lanjutkan. Jadi bisa jadi dolar menguat, goldnya menguat juga, it's very very possible ya. Jadi jangan khawatir teman-teman. Jangan terus
dolarnya naik nih, goldnya akan turun, tidak selalu demikian. Berarti impactnya ke GU gimana? Ke GU. Tapi saya ini ya, saya lihat kondisi terkininya ya. Kalau di daily dia memang masih kuat turun dan belum ada tanda-tanda akan naik karena swing low yang baru belum terbentuk. Jadi saya akan menilai dolar melemah dan GU ini bisa naik. Nah, tapi ini sideways. Tapi masih sideways. Jadi tandanya pun masih sama ya. Ini yang saya tandai kemarin pagi nih saya update. Nah, wait and see dulu sih. Ya, GU wait and see. Makanya saya tanya tadi yang ada sharing floating buy. Pertanyaan saya adalah buy di mana dan SL di mana? Karena kalau saya per pagi hari ini, ketika teman punya floating buy maka stop loss terbaiknya di sini. Ya, ini adalah acuan yang paling oke yang bisa teman-teman pakai untuk membatasi kerugian seandainya harganya turun. Nah, ini ada di level 31160. Ya, semoga menjawab. GU simple banget. Kenapa simple? Karena pergerakannya masih sideways. Ya, trennya memang naik, cenderung naik tren hariannya, tapi ini masih sideways sehingga ya gampang aja bacanya. Oke, kita nggak ada posisi, nggak ada entry, dan yang sudah ada hold posisi buy, ya ini pertimbangan saya, perhatian saya lebih ke penempatan stop lossnya. Ya, ikut teknik chartis yang di grup pro ya. Ya udah, berarti benar saya cek dulu. GU. Oh, ini acuannya tim tuh dia lihatnya di H1 ya. Oke, saya barusan cek. H1 kondisinya breakout ini ya. Nah, kalau saya karena memang pada dasarnya dia masih sideways, saya nggak ambil peluang. Kemudian stop lossnya, oh ya sama, stop lossnya sama. Udah bener nih, kalau ikut ambil peluang buy, dapat level stop loss di sini sama. Berarti beda point of view dalam melihat peluang, tetapi sama dalam melihat level batasan resiko. Oke, jadi udah ikuti aja nggak apa-apa. Kalau udah ada floating buy, ikuti aja nih. Stop lossnya saya kira nggak beda jauh ya. Bentar. Harga berapa tadi? SL-nya di 131072. Ya, mirip kan? Hampir sama kan? 072. Oh, lebih rendah dikit. 072 dikasih toleransi ya. Nah, hampir sama. Udah oke banget itu. Jadi yang ambil peluang chartis di grup bisa tetap pertahankan ini ya, trading plan awalnya. Oke, GU saya kira udah clear teman-teman. Ada yang mau ditanyakan terkait GU atau peluang-peluang yang kemarin sempat diambil menggunakan ini ya, sistem chartis? Oke, saya izin baca chat dulu ya. Nih, dari Mang Profit. Wah, username-nya sangat sugestif sekali ya. Mang Profit. Untuk gold harga akankah sampai ke harga high sebelumnya? Oke, kita lihat dulu ya goldnya. Ya, ini sudah breakout. Saya akan cek dulu akun saya yang buat ini ya, sistem trading PP. Bentar. Mana ini? Ya, sudah kejemput teman-teman. Saya akan hapus ini ya. Hapus aku itu lagu. Lagunya Pak Giring ya. Nah, ini buy stop saya udah kejemput, sudah hit teman-teman. Ini yang PP ya, yang PP. Jadi trading plan yang ini abaikan aja nih. Nah, saya akan hapus buy limitnya akan saya hapus, saya delete. Nah, sudah hilang ya. Jadi trading plan aktifnya adalah trading plan yang ini. Ya, yang buy stopnya. Kalau punya saya kena SL, ini SL-nya $64. Kalau kena TP, karena saya ada banding 1 ya berarti TP-nya 64 juga. Ya, benar. Oke, kita tunggu aja harga yang PP, day trade-nya sudah aktif. Semoga harga berhasil running profit, naik menuju ke target TP kita ya. Thank you yang sudah reminder teman-teman. Saya akan update juga di grup, berarti yang pending order mana nih? Delete. Saya kasih info ya, pending order buy stop aktif. Nah, berarti delete buy limit.
Oke, sudah saya update teman-teman. Biasanya nanti jam 8 itu tim saya, tim trading, maksudnya tim INS itu akan update lagi ya kondisi menggunakan template chartnya mereka. Yang baru mau ikut entry good ini masih bisa banget ya, tapi trading play-nya ikut yang pivot point aja. Nah, yang ini. Berarti yang ini nggak aktif ya. Nah, trading play-nya yang ini. Lalu stop loss-nya jauh ya, stop loss-nya jauh di 4112. TP-nya di 4176. Akan ada potensi perbedaan cara melihat teman-teman. Kalau saya yang jadi referensi adalah target TP-nya karena ini kebetulan juga cara analisa di apa namanya di chartis. Ya, coba kita cek. Tadi sempat kita bahas soalnya ya. Kalau kita tarik Fibo dari ini ke sini. Nah, area R3-nya pivot point. Ya, ini R3. Mana kelihatan nggak? Nah, ini yang garis warna apa? Warnanya oranye ya, nggak? Semoga kelihatan teman-teman. Nah, ini berdekatan dengan 118, artinya jadi cluster. Cluster itu area TP. Nah, ini yang jadi referensi. Tapi kalau teman-teman gunakan acuan di bawah, mengambil dua level stop loss, kemudian di mirror ke atas, ya ini menjadi sedikit lebih tinggi atau melebihi area TP kita ya, nggak masalah sebetulnya ya, bisa-bisa aja. Tapi saya pakai yang ini aja ya, R3-nya. Nah, seperti ini. Oke ya, sudah clear ya teman-teman ya, sudah aktif. Happy apa namanya? Happy apa berarti? Happy menikmati floating aja. Jadi tidak berdoa. Semoga harga lanjut naik karena kita ada transaksi buy. Buy chartis juga aktif, buy PP juga aktif. Yang chartisnya sudah running ya, lumayan saya kira. Tadi kita dapat entry di level harga berapa tadi ya? Dapat harga di 4134 ya, lumayan. 4134 ya, agak bawah nih, ini udah running. Semoga menjawab ya, yang ini yang belum entry di gold bisa entry tapi pakai trading plan yang pivot point aja. Terus menjawab pertanyaan, bisa nggak ke hack sebelumnya? Nah, ini nih menjelang ke hack sebelumnya. Tinggal hack di ini di time frame berapa? Kalau H4 ya hack sebelumnya di sini. Nah, di level 4149 atau 4150 ini Bos Narko kemarin pagi kan sempat bilang ya, target TP beliau ya, karena mungkin kemarin kondisi masih belum analisa secara spesifik, beliau menempatkan di 4150. Kenapa? Karena itu adalah target TP yang sangat simple, sederhana, yang sebutan umumnya adalah psychological level, teman-teman. Jadi angkanya bulat, 4100, 4200. Ini kelipatan 100 ya, kalau kelipatan 50 berarti ya 4050, 4100, 4150. Nah, itu bisa dijadikan acuan juga. Nah, jadi kalau pakai acuan itu ya, ini kemarin belum kena TP. Belum kena TP tapi hampir ya. Hampir TP 41950. Nah, ini nih belum kena. Malah bergeser. Mana ini? Nah, ini ya, jadi target TP sebelumnya ini. Swing hack sebelumnya ini yang saya lihat ya, 4149, sekian. Bisa nggak? Bisa banget. Apalagi kalau di H4 ya, ini jadi swing low yang baru. Ini kalau ditembus ya, dia bisa langsung menuju ke 41. Tadi berapa? 4176 ya. 76 ya, terkenal dengan iklannya. Iklannya apa? Di ini ya. Gosok keluar jinnya. Kamu beri apa ya, bener ya, kamu saya beri 3 permintaan. Iklannya lucu-lucu. Ada yang ngalamin nggak teman-teman? Kalau yang usianya minimal sepantaran saya pasti ingat ya iklan itu. Iklan kocaknya ini jarum ya. Oke, next saya baca chat dulu.
Mang Profit ya, semoga terjawab ya. Pertanyaannya, apakah bisa sampai high sebelumnya? Bisa. Oh, ternyata ini ya, ada floating dari 4115. Ini kita ukur aja. Wih, wih, wih. Wah ya, kalau ini tebel ini cuanya. Wah, keren, keren, keren ya. Jadi running profit nih. Sudah running berapa poin ini? Berarti 4115. Wah, hampir 3000 poin. Wah, ini tinggal tinggal volumenya nih. Volumenya berapa banyak? Kalau volumenya gede ya 0,1 ya udah running hampir 300 dolar. Mantap sekali nih, dapat di 4115. Terus dari Bos Ina GU sudah ya clear. Dari username Soso. Wah, ini saya baru baru lihat lagi. Kayaknya lama nggak ikut live thread ya. Yang username Soso ini. Atau tiap hari ikut tapi saya nggak pernah ngenut ya. NZD JPY. Oke, habis ini kita bahas NZD JPY ya. Tapi balik ke gold dulu. Ini barusan kita bahas gold karena aktif ya. Pending order by stopnya. Sistem trading PP. Yang tadi SL berapa? Ini sudah saya jawab ya. Yang tadi SL berapa? Prof XAU USD TPSL di mana? Ini tadi udah saya tampilkan. Yang pivot point ada dua ya, ada dua. Ini yang kiri. Yang kiri itu entry-nya by Chartis. Ini sudah running profit, dapat harga lebih bawah ya di 4134 kurang lebihnya. Yang kanan ini pakai pivot point. Nah, target TP-nya sama. Tapi level stop loss-nya beda. Nah, ini kalau belum dapat levelnya ini bisa pakai ini ya, 4124 yang Chartis. Kalau yang pivot point di 4111, berapa ya tadi saya sudah rilis di grup. 4111,88. NZD JPY habis ini terus apa lagi nih? Saya baca komentar dulu. Korupsi hilang. Oh iya bener ya, ini bahas iklan ya. Korupsinya hilang, bener. Iklan yang sangat satir ya, satir, menyindir. Satu dulu sampai ini teman-teman, sampai saya ingat saya punya satu ini ya, kumpulan video-video lucu. Karena dulu tuh saya kalau ya zaman kuliah ya, kalau mau presentasi tuh ice breakingnya tuh nyetel video-video lucu. Biasa pakai videonya Jarum karena gokil, unik-uniknya. Jenny Make a Wish, film drakor itu Prof. Mohon maaf kalau ini saya nggak relate nih kayaknya, saya roaming nih. Paham. Thank you Prof, peluang paginya. Semoga TP berjamaah kita izin pamit dulu. Oke, ya silahkan Bosina. Monggo dilanjutkan, dan teman-teman yang lain juga silahkan dilanjutkan ya kalau mau ada kegiatan ya, kegiatan entah itu nganter anak sekolah ya, atau ngantor ke tempat kerja teman-teman ya, silahkan dilanjutkan ya. Atau yang lagi di jalan, semoga yang masih kuliah ya, semoga suara merdu saya pagi hari ini ya, suara merdu bisa menemani perjalanan teman-teman ya, untuk update kondisi di market ya, update terkininya seperti apa. Yang penting jangan mengantar suaminya tidur ya. Sudah jam 7 kurang 2 menit ya, jangan ditidurkan lagi ya. Ingat kata saya, jangan ditidurkan lagi. Ini khusus buat ibu-ibu ya. Kalau buat bapak-bapak ya, yang sudah bangun mulai ya udah bangun, mandi biar seger, bisa prepare ke tempat kerja ya. Dulu kalau rutinitas saya tiap pagi itu kalau mau berangkat kerja itu, istri saya siapin sarapan. Istri saya waktu itu berangkatnya lebih awal karena ke Jakarta. Jadi jam 6 pagi harus sudah berangkat duluan. Kalau saya jam 7. Nah, biasanya rutinitas saya itu setel TV atau setel YouTube, update berita sambil ini sepatu tuh saya bersihkan ya. Kadang disemir, kadang enggak. Yang penting sepatu tuh harus hitam. Jadi datang ke PT, ke pabrik itu dilihat tuh bukan klimis apa ya, lebih rapi aja itu ya. Jadi memastikan baju tuh nggak ada banyak lipatan ya, kayak gitu ya. Semoga teman-teman yang lain juga sama, khusus yang ngantor maksud saya.
Tapi kalau yang sebagai guru, apalagi guru ya, berarti harus lebih apa ya, secara tampilan ini lebih rapi, memberikan teladan buat murid-muridnya. Guru tuh definisinya macam-macam ya, bisa guru SD, guru SMP, dosen, dan yang sejenis. Gitu. Prof, PP by stop saya ke trigger sama, sudah saya bahas barusan teman-teman. PP-nya sudah ke trigger. Kita sekarang ke NZD-JPY ya, ke NZD-JPY karena barusan ada yang request di NZD-JPY. NZD-JPY itu nggak masuk watchlist saya akan tulis manual aja. Ada peluang apa nih? Apakah di grup dibagikan teman-teman signalnya? NZD JPY. Kita sambil cek dulu ya. NZD CAD ini ada nih. Kalau NZD JPY, nah scroll dulu ya. Oh ada, ya bener ada. Ini dari tim ya. Ambil di H1, saya samakan dulu. Ya bisa. Ini masuk sih teman-teman, saya sepakat. Pembedanya adalah, coba ini kena nggak ya? Saya sepakat dengan trading plan-nya. Nah seperti ini. Ya sama nggak gambarnya? Sama ya. Naik. Di tim trading tuh ambil di momen ini ya, berarti ya di momen ini, kenaikan ini ya. Jadi sepakat ya, saya sepakat level entry-nya 87.101 di sini. Nah di sini ini udah running profit di awal mula kenaikannya berarti ya. Ya running tipis-tipis tapi nggak masalah. Stop loss-nya saya juga sepakat. Ya ini bisa di hold aja teman-teman. Nggak apa-apa. Trading plan-nya saya cocok. Saya sepakat dengan tim trading. Dari saya belum ada tambahan sih. Belum ada saran untuk intervensi ini ya, peluang di NZD JPY. Memang ini pergerakannya kelihatan sideways teman-teman kalau di breakdown di time frame M30 ya. Tapi oke aja sih selama dia nggak breakout support trendline ini, masih bisa naik. Ya masih bisa naik. Oke, dari saya sesimpel itu teman-teman untuk NZD JPY. Next. Tadi ada apa lagi ya? Dan jadi JB sudah ya, sudah clear. GU juga sudah saya bahas. Ada Pangli juga. Oh iya tuh. Oh iya, selamat pagi Bos Ade. Selamat pagi Panglimali. Nanti seperti biasa, Panglimali kalau lihat ada momen, ada peluang, pasti akan share peluangnya teman-teman. Nah, saya tuh sampai lupa kan. Tadi yang chartis ini saya bilang izin mau nulis di mana? Di peluang yang diambil saat live trade, sampai saya lupa bagiin ke teman-teman di grup teman-teman. Harga sudah running jauh ya. Ini. Aduh. Biasanya akan bagi peluang ke kita teman-teman. Tapi ya kalau belum bagi peluang ya berarti masih ini. Masih menunggu momennya.
Ada yang mau request di pair yang lain? Nah, goldnya masih naik-naik terus ya. Semoga dia menuju ke target TP jauh kita, teman-teman. Saya akan coba intip ya di karena dolarnya ini masih sideways, jadi kemungkinan besar untuk pair-pair major pun juga sama, teman-teman. Ada kemungkinan dia sideways. GU sudah kita bahas, sideways. Untuk Audi USD pun juga sama. Nah, ini di M30 kelihatan ya. Rentang atau range sideways-nya segini. Nah, jadi keputusan kita kemarin untuk cut profit di area sini ya. Jadi kalau teman-teman ingat 2 hari yang lalu atau kemarin, saya lupa, kemarin pagi kalau nggak salah ya. Nah, kita exit di sini. Ini keputusan yang bijak dan tepat. Kenapa? Karena harga malah sideways. Oke, jadi wait and see dulu, terus kemudian Euro USD. Ini juga sebetulnya gerakannya tuh nggak yang terlalu nyaman ya. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena terdapat karakternya berubah. Yang awalnya dia naik, enak itu ya, membuat higher high, higher low. Nah, mulai di sini, ini kita cut loss manual di sini kemarin karena ada sell ya. Ya, sempat ada sell. Harga kelihatan ini ya naik lagi, tembus 18 kemarin. Nah, ternyata sideways malahan di sini. Sempat ada lonjakan kenaikan, tapi ya ini lebih karena momentum saja. Kemarin sempat melemah sesaat ya dolarnya. Nah, sekarang menurut saya ini wait and see dulu karena nggak cukup oke buat ini hold lama ya di euro. Jadi euro USD pun saya akan sampaikan, saya wait and see dulu teman-teman, tidak akan terburu-buru untuk ambil peluangnya di euro USD. Satu kayak gitu, H4-nya ya meskipun pergerakannya cenderung ini ya, cenderung bullish, cenderung menguat. Saya juga mewaspadai ini sih di euro. Nah, mewaspadai pembentukan seperti ini meskipun nggak cukup oke, nggak cukup cantik ya, nggak cukup cantik. Acuannya mungkin yang ini. Nah, begini. Oke, euro USD masih wait and see. Kita lihat di NZD USD. Nah, ini dia kuat turun ya, kuat turun, tapi di momen terkininya dia sedang beranjak naik. Ini saya wait and see dulu sih. Ya, NZD USD saya wait and see dulu teman-teman. Kalau di daily-nya, wah daily-nya ini dia masih, oh tapi ini ketahan, bentar-bentar. Ini kayaknya ketahan 18 nih. Iya ya, saya udah feeling nih, lihat pergerakan kayak gini nih. Nah, ini malah bisa naik duluan nih, NZD USD. Ada potensi nih, kalau dolarnya beneran masih melemah ya, berarti ada kemungkinan NZD USD ini naik. Nah, kalau di H4, nah ini kita cek dulu ya, analisanya kita update. Kalau di H4, ini juga dia ketahan 618 kayaknya. Ya, ketahan 618 ya, 1618 dia turun. Kita tunggu aja koreksinya teman-teman. Berarti kalau wave-nya ini masih wave uptrend di time kecilnya, nah ini kita bisa tunggu di sini ya. Dia ada potensi bentuk low yang baru di sini. Pantaunya bisa di M30, bisa di H1. Menjadi USD. Oke, nanti mungkin saya akan ngenut ke tim juga ya untuk pantau pair ini, barangkali bisa jadi satu peluang artis di forex ya. Nah, di H1 ini ya, nanti kalau dia memang masih kuat turun ya biarkan dia turun dulu. Nah, baru kalau dia bentuk low yang baru kayak gini nih, nah baru kita entry. Kalau sekarang saya wait and see dulu. Nah, itu update untuk NZD USD. Next, USD CAD. Ini ada pembahasan kemarin, tapi saya nggak ikut entry teman-teman. Nah, karena trennya memang masih kuat downtrend ya. Ini kalau ada yang entry kemarin kena SL, tapi karena kita nggak entry, ya, dan yang nggak entry ya berarti masih terjaga dari kena stop loss. Nah, ini menarik ya, ini menarik untuk USD CAD. Kalau di H4-nya nanti dia bikin low yang baru, yang levelnya sama seperti ini,
Nah, ini jadi pola favorit teman-teman ini. Pola apakah itu? Nah, ini informasinya yang awalnya dia turun, ngasih bikin high yang lebih rendah, tapi mulai tertahan. Nah, betul, pola dobot ini, Bos Fira nih. Thank you responnya. Nah, ini kalau potensi ya, tapi ya belum belum valid ya. Nah, tapi kalau sudah mulai bentuk H4 apa level swing low yang baru di H4, kita bisa dapat harga yang lebih bagus ya. Jadi bisa entry buy. Misal ya, ini misal simulasi aja, misalkan kayak gini. Ya, semoga setelah itu terus harga breakout high-nya dan malah jadi peluang double bottom. TP jauhnya di sini, TP satunya sekitar ini. Ya, ini karena bisa jadi apa area 618 juga. Nah, kan seperti itu, teman-teman. Ya, ini di NZD USD. Terus kemudian USD CHF kita review dulu. Pagi hari ini masih trennya masih kuat turun ya, tren hariannya. 1 2 3 hari terakhir ini masih kuat turun. Kemudian ini ada ketahan di sini, kayaknya juga 618, tapi lebih ya. Nah, sempat di breakout. Ini awal mula kenaikannya kalau di time frame H4. Tapi saya akan skip dulu karena counter trend. Kita counter trend hariannya. Wait, bentar teman-teman. Jangan-jangan dia ketahan ini. Wah, kalau ini ya saya bisa entry buy nih. Iya. Dia ketahan ya, ketahan. Bentar. Ada garis apa ya? Oh alah. Ini tuh, saya sempat bikin analisa di weekly ternyata. Nah, kalau weekly ini saya tulisnya di sini nih sebenarnya. Oh ini nih saya sempat nandain bullish divergence ternyata teman-teman. Sempat menandai ini rupanya bullish divergence. Cuman powernya ini yang nggak powerful karena pembentukan bullish divergence ini ternyata nggak cukup kuat untuk ini ya, mendorong harga naik cukup tinggi. Sideways weekly, tapi nggak masalah sih, kita kan nggak long term trading teman-teman ya, kita day trade. Jadi kalau melihat dia yang ketahan di support, saya mau entry aja deh. Ini acuannya simple banget, cukup oke juga. Kalau dia break low ya, dan artinya dia break support trendline ini, ya artinya dia masih kuat turun gitu aja. Jadi tetap kita batasi resikonya di bawah low yang ini. Trading plan-nya karena kita counter trend ya, kita nggak akan ambil target TP yang muluk-muluk yang terlalu jauh gitu, nggak. Oh ternyata pendek juga nih, cuma 220-an poin teman-teman stop loss-nya. Nah ini 500 poin aja cukup nih. TP-nya maksud saya, TP-nya kita ambil 500 gitu ya, 500 poin. Nah bisa, atau pakai Fibonacci juga 618. Nah kalau 618 dapat 400 poin ya, 1/1,8. Ini oke lah. Ya saya ambil peluangnya, jadi kita ada peluang yang tadi goldnya Chartis ambil, terus kemudian US 100 saya nambah posisi, terus kemudian apa tadi ya, ini ya kayak baru tambah lagi ya. Iya, ini benar. Jadi ini adalah peluang ketiga pagi hari ini. Nah, semoga kita dapat rezeki lagi nih dari USD CHF, teman-teman. Oke, saya entry dulu ya. Bentar. Saya switch ke MT5 dulu.
USD CHF. Bentar mana ya USD CHF? Aku nyari-nyari belum ketemu. Oh, belum saya ini ternyata. Belum saya munculkan. Yang penting plan kuat, bukan cuma tren, market bisa berubah, tapi ilmu tetap jalan. Forex cepat, crypto liar, stock stabil, tiga dunia cuan, beda cara, beda skill, tapi kalau bicara disiplin dan strategi. Jadi tadi analisanya adalah dia masih ketahan oleh support trendline. Nah ini ya. Kemudian saya mau entry, buy. Nah, stop lossnya di sini. Jadi 1/2 ya, berarti TP-nya, atau ini juga bisa jadi target TP. Nah, ini kan ada level support become resistant ya. Nah, ini bisa dijadikan target juga, teman-teman. Nah, stop loss-nya di sini, ini saya kasih toleransi. Makanya kelihatan sedikit di bawah ini ya, low. Ya 1/1,5 oke nih. Nah, atau yang mau TP2, bentar, saya ukur pakai Fibo dulu. Nah, TP-nya di sini. Selisihnya dikit ya. Oke, kok hapus. Nah, bener kayak gini. Jadi saya mungkin akan pertimbangan pakai satu level aja ya di sini. Nah, gitu. Nah, gini ya teman-teman ya. Ini saya izin berbagi dulu di grup. Kalau goldnya sekarang pola apa ya, Bro? Maaf, ketinggalan tadi pagi. Oke. Nanti kita bahas lagi untuk goldnya. Ini saya mau share update peluang dulu ya. Buy USD CHF. SL 080-300. Sorry, SL-nya 079-800. TP di 080-300. Oke, sudah saya bagikan, tinggal saya kirim ke VIP juga ya, dan juga di kolom chat teman-teman. Wah, saya lupa nge-hide ini transaksinya. Oke, nggak masalah. Oke, ini saya kirimkan di kolom chat. Nah, ya sudah teman-teman, untuk USD CHF kita dapat ini ya, dapat peluang pagi. Semoga bisa berhasil sesuai trading plan yang kita buat dan harga bisa lanjut ke TP ya. Oke, next USD JPY ini masih sideways teman-teman. Nah, ini yang kemarin ya, kita ada trading plan buy ya, karena SL duluan baru harga baru balik arah. Tapi ini menurut saya justru jadi informasi penting, ternyata masih sideways di sini. Jadi USD JPY saya akan wait and see dulu ya, tidak ada rencana untuk ambil peluang di USD JPY. Berikutnya saya akan bahas kripto ya. Ini kripto semalam sempat saya review, teman-teman yang ikut live trade malam. Harga beneran ikut turun ya. Panglima Ali juga kalau nggak salah, ini Bos Ade sempat bikin
analisa ya, sempat bikin trading plan kalau mau nge-sell dan seterusnya. Harga kalau nggak salah semalam masih di 104 sekian. Nah, ini berhasil turun juga teman-teman, berhasil turun. Tapi saya masih wait and see dulu ya, saya masih wait and see karena acuan saya lebih ke daily. Nah, daily-nya ini apakah dia memang bakalan jadi high yang bagus atau memang ini hanya untuk koreksi, karena di H4 tadi kita lihat ya. Nah, setelah dia yang awalnya kemarin kita sempat mau ada peluang mau ambil, sudah ambil sell maksud saya karena ada ini. Bener nggak sih kemarin di sini? Saya lupa. Oh ini nih, sorry bukan di situ tapi di sini. Kemarin itu kondisinya ini. Nah kayak gini kita kemarin. Nah jadi awalnya memang ini ciri-ciri dia mau lanjut turun, ternyata dia dibabat naik. Terus harga naik kayak gini. Nah, apakah ini dia koreksi, turunnya koreksi pergerakan harian terus akan naik lagi? Nah ini yang saya masih pantau ya. Bitcoin seperti itu, meskipun secara jangka panjang saya melihatnya dia masih kuat turun, tapi untuk hariannya ada kemungkinan dia masih akan lanjut naik. Tapi kalau dia ternyata naik pun juga tertahan, nggak cukup jauh ya, ini mungkin selesai dia. Nah dia mau turun gitu. Nah oke, Bitcoin simpel seperti itu. Terus saya coba mau bahas XRP dan juga Solana karena kemarin ada yang request dan saya belum sempat bahas. Nah, ini dari Solana. Solana saya akan langsung lihat ya. Menghubungkan support ini, teman-teman. Ya, ini mungkin seperti ini ya. Biasanya kalau kondisi yang agak nggak rapi begini saya bikin dua. Tapi yang satu ini saya kasih tanda. Nah, ini seperti ini. Kalau pakai yang atas ya ini sudah breakout. Ya, sudah ada kemungkinan sell. Kalau pakai yang bawah berarti dia belum kena. Nah, ternyata yang atas ini lebih rapi, jadi saya hapus yang bawah. Nah, jadi ini kondisinya di Solana ya, teman-teman ya. Dia ada di channel uptrend, tapi sudah selesai. Nah, dia tertahan di resisten, turun, ini ada breakout ya. Ini sebenarnya kalau mau nge-sell bisa, tapi saya memperhatikan jaraknya. Nah, ini jaraknya lumayan nih. Ini sebagai pantauan dulu aja kalau dari saya ya. Karena ini jaraknya cukup jauh sehingga kalau saya ikut ambil peluangnya di sini dengan akun saya yang tadi ya, yang untuk live pagi, nah ini bisa bebannya itu terlalu besar, teman-teman, dengan jarak stop loss yang cukup jauh seperti ini. Nah dia juga secara tren besar dia masih ini ya, masih downtrend. Nah ini bisa menjadi awal mula kelanjutan penurunannya. Akan lebih bagus lagi sebetulnya kalau dia ada kondisi naik dulu gini ya. Nah untuk koreksi ambil momen di atas, dia baru mau turun. Nah ini yang saya tunggu. Kalau jaraknya terlalu lebar ya, jadi jangan dibikin pusing. Kalau nggak siap ya sudah, bisa di skip dulu. Kita tunggu next moment atau next chance, peluang. Solana seperti ini. Nanti ini saya akan share di grup dulu. Next ada yang request di XRP kemarin ya. XRP pergerakannya beda dengan Solana ya, meskipun dia cenderung kuat turun, tapi di momen daily-nya ini, nah ini ada penguatan. Padahal awalnya sama ya, ini udah ada tanda-tanda turun ini. Nah, penguatan ini kalau saya lihat, oh dia mau kena 2618 tapi nggak kena nih, hampir. Tapi kebalikannya ya, ini saya ngelihatnya dia bisa naik dan ini sudah mulai masuk ke cluster 0,5 hingga 618.000. Nah ini kita tunggu adalah ini kalau turunnya ini udah selesai, udah mulai tertahan, mau naik ya kita bisa baru ngikut buy, stop lossnya pendek. Tapi kalau kondisi kayak gini sekarang ini
saya akan wait and see dulu, ya, tidak akan terburu-buru ambil peluang. Nah, seperti itu pembahasannya untuk SRP. Simple, teman-teman. Oke, saya coba cek kolom chat ya, ada yang ini nggak, tanya nggak? Kalau goldnya sekarang, oh ya tadi ini ada yang request ya, sekarang pola apa? Goldnya sekarang tidak sedang membentuk suatu pola, jadi goldnya masih wait and see di situ, teman-teman. Di M5 juga masih sideways, M1 sideways, dan udah cukup sih. Maksud saya nggak akan memanfaatkan M1, M5 sebagai acuan untuk entry, karena ini lebih ke scalping, yang mana di momen live siang dan malam ini kita manfaatkan sebagai kondisi full margin ya. Memanfaatkan kondisi ini dengan full margin, tapi kita nggak ke sana, kita day trade, ya sudah, kita nikmati aja. Ini sudah ada transaksi yang running profit, yang chartis. Kalau yang PP ini masih floating minus, ini ketarik turun, tapi masih oke banget sih, nggak masalah. PP kan juga stop lossnya jauh, teman-teman. Semoga harga nggak turun sampai stop loss dan lanjut naik lagi. Itu berarti pergerakan koreksi ya, Prof? Kenapa? Itu berarti pergerakan koreksi ya? Ya, kalau saya lihat di M5, goldnya ini lagi mau koreksi. Nah, ya semoga koreksinya terbatas saja, nggak yang terlalu dalam. Punya mana? Nah, semoga dia cuman koreksi sebentar ya, naik, dia koreksi bentar, terus naik lagi. Semoga seperti itu. Paling jauh ya, kalau kita cek di M5 bisa sampai ke 4133. Ya berarti kembali ke harga entry kita yang chartis, karena chartis kita dapat di harga 4134. Cocok ini, saya belum ambil soalnya. Oh gitu ya, berarti nungguin di bawah ini berarti. Ya itu, nyerok di bawah. Oke, ya ini saya tanda ini aja. Ini 618 dan ada swing high ini yang awalnya resisten bisa jadi support juga. Berarti yang PP masih bisa entry ya, Prof? Bisa. Ketinggalan habis tugas negara antar bocil. Bos Novian ini. Ya, masih bisa ambil. Malah dapat ini. Apa namanya? Dapat diskon ya. Dapat harga yang lebih bagus untuk PP, karena PP tadi kita kejemputnya di harga PP-nya itu di harga 4144. Nah, 4144. Jadi memang lebih tinggi. Ini masih floating minus. Oke, ada lagi nggak teman-teman yang mau ditanyakan? Semoga ini ya, semoga hari ini oleh saya tadi malam berjaga dapat Kamboja. Jadi intermezzo sedikit ya, karena nggak ada yang ini komen tadi saya bertanya soal Kamboja 4. Kamboja itu teman-teman salah satu bunga yang mungkin teman-teman gampang menemukan lah, selain di pemakaman tentunya. Kan ini bunga taman sebetulnya, bukan bunga yang horor gitu, bukan itu maksudnya. Nah, normalnya kan dia kelopaknya itu ada 5, mahkota bunganya ada 5. Nah, ini saya tadi malam tuh pas kongko sama bapak-bapak itu begitu duduk, ya betul Bos Wira, biasa kelopak 5 betul. Begitu duduk gitu ya lesian, karena di dekatnya ada ini pohon Kamboja ada 2 dan habis hujan, jadi banyak yang jatuh ya. Langsung pas pandangan pertama tuh melihat, kayaknya hoki nih saya ambil. Saya cek ada kelopak yang putus enggak, ternyata enggak, memang ini 4. Nah, jadi langsung saya ambil, saya simpan. Saya biasa ini mensugesti diri, wah ini kayaknya mau dapat hoki ya kan gitu, doanya kan kayak gitu. Jadi jarang ya Kamboja yang memiliki kelopak genep, karena normalnya 5. Dan bunga itu teman-teman kalau mau ngitung sebetulnya, coba deh nanti kalau di tempat teman-teman kerja atau di rumah teman-teman ada bunga, hitunglah kelopaknya antara 5, 8, 13, 21 dan seterusnya. Pasti ngikut dari Fibonacci. Nggak pasti juga sih, kadang ada yang mungkin 9, ada yang 15, tapi
Sebagian besar bunga itu jumlah kelopaknya itu dia kayak deret Fibonacci, ya ganjil. Bukan ganjil sih, lebih ke deretnya aja 5, terus 8, eh, berapa? 5, 8, 13, 21, 34 dan seterusnya. Saya kadang suka iseng ngitungin kayak gitu. Membuktikan bener gak sih teorinya Fibonacci itu terjadi di alam gitu ya, ternyata benar. PP by stop ke eksekusi Prof. Iya, betul, ke eksekusi. Ini sudah dibahas kesekian kalinya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak teman-teman? Kalau belum ada, ya dari saya sih cukup ya reviewnya. Kripto sudah, indeks saham sudah, apalagi tadi ya, forex sudah, crosspair bahkan ya kita sudah update juga. Nah ini US 100 nya semoga lanjut naik nih. Kalau kita ngecek ke indeks saham yang lain ya Nikkei, coba Nikkei ini dia masih sideways. Jerman ini naik semua. Kuarter 4 ini biasa rata-rata naik teman. Oh FTSE ini malah strong bullish nih, bikin ATH terus. Izin Prof, untuk peluang PP itu kita ambil buy atau gimana ya? Saya ketinggalan. Iya betul, Bos. Jadi untuk PP itu kita ambilnya peluang buy. Ini saya jelaskan lagi. Time frame-nya H1 yang kita pakai. Indikatornya pivot point, ini saya tampilkan dulu. Nah di pagi itu kita ada 2 pending order. Kenapa 2 pending order? Karena harganya masih di sini. Nah, masih di area ini tadi pagi. Yang buy limit ini saya hapus. Kenapa? Karena harga ternyata lanjut naik, breakout. Nah, dia breakout nih level R1-nya. Nah, oleh karena itu buy stop kita ya, yang buy stop di PP, trading plan-nya itu yang ini. Nah, ini aktif. Jadi bisa ambil peluangnya. Saya menggunakan acuan TP di R3. Ya, bukan mobil. R3-nya bukan mobil ya, tapi kalau konsisten TP ya jadi mobil lama-lama. Amin, amin ya, kita aminin aja. Nah, stop loss-nya itu kita mirror 1:1. Jadi TP-nya sekian poin, 3.000-an poin ya, 3.000 sekian. Stop loss-nya pun juga sama, ya 1:1. Seperti itu. Semoga menjawab ya untuk yang ketinggalan di PP. PP itu berjemur bukan sih? Atau nama kali ya? PP itu nama kali. Ada yang tahu nggak nama kali di mana? Kali PP. Bisa-bisa aja ya. Semua disambungin nih. Ada lagi nggak teman-teman yang mau bertanya? Atau dari Bos Ade, Panglima lihat momen nggak untuk entry? Kalau dari saya ya, Bos Ade, ini mungkin sedang nggak on cam, nggak masalah. Saya tadi udah ambil peluang charted juga, Bos Ade, atau Panglima, di ini ya, momen ketika pagi hari, tadi pagi, saya lihat di M30 tuh, nah dia ada koreksi kecil nih. Nah makanya saya entry, buy, stop loss-nya pendek. Nah ini sudah running profit. Nah ini trading plan-nya sudah saya tampilkan ya. Nah sudah lumayan, running profitnya hampir 1.000 poin. Dan day trade kita target TP1 di 4149, ini target TP1-nya 4148, 4149, tapi saya pasang TP jauh di 4176. Ya semoga hit TP lah. Nanti kalau dia sudah berhasil break high yang ini, ya dia berhasil break ini bisa pasang SL plus. Sebenarnya sekarang udah bisa, tapi kalau saya mengantisipasi harga koreksi turun, kena SL plus baru naik, ya saya sabar dulu. Jangan, kalau saya nggak terburu pasang SL plus. Gitu ya tipsnya. Iya, TP-nya sesuai Ichimoku, makanya saya bilang ya tadi. Ini ya nggak tahu lah, tapi market kadang frekuensi alam ya. Kalau kata Bos Narko ya, semua hal di dunia ini
bekerja dengan prinsip getaran ya, frekuensi, energi. Kalau kita analisa di sini ya, menggunakan analisa swing hacker swing low yang ini, kita akan mendapatkan level TP. Nah, ini berdekatan loh. Nah, ini loh 1618 dan Ichimoku. Ini kan satu klaster. RTP-nya pun juga sama. R3-nya PP kan juga di sini. Nah, ini kelihatan ya. Jadi ini menurut saya jadi area yang kuat, area resisten yang kuat. Harga bisa jadi akan ke sini. Tapi sebelum jauh ke situ ya, ini dilewati dulu. High di level 4149 harus dilewati dulu. Kalau udah lewat ya baru dia bisa terbang. Semoga begitu. Ya, itu teman-teman. Kalau dari saya cukup sih. Teman-teman ada yang mau tanya dulu nggak? Nih, saya masih nungguin. Barangkali ada yang mau ditanyakan gitu. Habis ini saya ke trading room, teman-teman. Kita bisa lanjut siang hari juga untuk update. Dan kalau ada berita-berita penting, saya akan update di Fundamental Info di grup. Jadi teman-teman yang belum masuk ke Pro Channel, silahkan join. Grupnya gratis, tidak ini ya dipungut biaya. Teman-teman cukup WhatsApp ke tim CS atau tim admin kami dengan menunjukkan ID akun trading yang sudah terisi saldo atau equity minimal $200 ya. News minggu ini. Oke, news minggu ini ya, saya coba update nih. Minggu ini kalau government shutdown-nya ini sudah selesai, berarti ini sudah nggak jadi tentatif. CPI ya, tanggal 13 harusnya nih. Tapi gini sih, sekalipun US government selesai hari ini, ya sekalipun selesai, menurut saya, ini akan geser jadwalnya. Kenapa? Karena pegawai yang garap, yang mengerjakan ini kan kena ini teman-teman, dicutikan ya, cuti sementara. Ya, jadi datanya saya kira belum ready sih. Mungkin akan diundur di hari Jumat paling cepat, atau kalau enggak minggu depan, Rabu atau Kamis minggu depannya. Nah, itu prediksi saya. Kalau ini saya hanya prediksi, asumsi, membayangkan aja. Orang saya disuruh libur, maksudnya kalau saya jadi pegawai di sana ya, gimana mau ngerjain, orang sayanya aja libur, nggak dikasih waktu untuk apa ngerjain gitu. Bukan waktunya sih sebenarnya, tapi saya gimana mau kerja, orang saja nggak dibayar. Poinnya itu sebenarnya kalau di ini ya, konteks membahas news di US market ya. Terus minggu ini ada, kalau US itu ya CPI, kalau dari pound sterling nanti siang ada GDP, Jumat itu ada PPI ya, memang ini berurutan, tapi ya sama, tentatif. Menurut saya akan digeser ke minggu depan semua. Sama mungkin nanti kita ini ya mesti pantau-pantau juga untuk US government shutdown ya, ini sudah masuk ke hari 42, dan juga perkembangan seputar info-info yang lain ya terkait perang dagang, misalkan antara China dan Tiongkok, terus perang ini udah lama nggak kedengeran sini, perang Timur Tengah. Ya mungkin dari saya itu sih, masih sama ya, penggerak market minggu ini masih berputar di itu aja ya. Alif, kapan webinar EA? Besok Kamis. Ini hari Rabu kan ya, besok Kamis. Kamis malam ada webinar untuk IE, jadi silahkan teman-teman yang kepo tentang IE. Ini juga bisa bantu ya teman-teman. Jadi kalau pas kondisi marketnya trading manual kurang bagus gitu ya, ada sideways lah atau apa, IE ini dia bekerja tanpa lelah, tanpa emosi. Nggak peduli dia ada news, nggak peduli dia ada Trump ngomong apa, nggak peduli kakek Paul ngomong apa, si EA atau robot trading yang di-provide oleh NS ini tetap bekerja. Ya, jadi ya dia bisa kasih support ke kita. Jadi semakin apa ya, alternatif kita nambang cuan tuh makin banyak. Nah, jadi yang belum pakai dan kepo mau pakai, mau tanya, bisa ikuti live webinar besok Kamis atau japri ke
Bos Kalima Cahya atau Japri ke saya itu juga nggak masalah ya. Cuman detailnya nanti sama sama bos ini, bos Kalima Cahya teman. Oke ya, saya akhiri teman-teman karena sudah cukup review kita pagi hari ini. Sudah ambil peluang juga. Mungkin secara sekilas ya saya tampilkan kondisi peluang pagi hari ini. Ini masih biru-biru semua, tapi biru-birunya tipis-tipis ya. USD CHF juga belum mana-mana ya, semoga nanti ini bisa makin tebel. Yang kemarin loh, yang kemarin itu sebenarnya 4 peluang yang floating itu sudah biru-biru tebel. Running profit saya udah sampai 30 sekian dolar teman-teman. Tapi karena ngikut trading plan ya sudah, saya nggak ubah-ubah apa adanya. Ya kebetulan kemarin delalai ya, kena SL ya udah nggak apa-apa. Ya ini nih saya masih wait and see dulu. Maksudnya ya udah ini udah ada trading flow, udah peluang dan sudah floating juga ya udah kita nikmati aja. Sekian dari saya ya teman-teman ya. Saya akhiri kita ketemu lagi nanti siang di kesempatan live trade siang hari bersama dengan Panglima juga. Semoga ada peluang-peluang yang lain yang bisa menambah profit kita hari ini atau minggu ini. Thank you. Saya pamit dulu. NS Trade, konsisten anytime, anywhere.